Kijar. Mari kita belajar. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse trigonometri. Pandang grafik fungsi Y sama dengan sin X bagaimana gambar di samping. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa suatu fungsi memiliki inverse secara geometri. Setiap garis mendatar memotong grafik Y sama dengan fx sebanyak 1 kali. Pada grafik Y sama dengan sin X, garis datar yang dibuat memotong Y sama dengan sin X di banyak titik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan sin X tidak memiliki inverse. Agar memiliki inverse digunakan prosedur membatasi daerah asal. Untuk memperoleh inverse dari sinus dan kosinus, dibatasi daerah asalnya masing-masing pada min pi per 2 dan pi per 2 untuk Y sama dengan sin X dan 0 sampai pi untuk grafik Y sama dengan cos X, sehingga X sama dengan sin inverse Y. Jika dan hanya jika Y sama dengan sin X, di mana X-nya antara min pi per 2 sampai pi per 2. X sama dengan cos inverse Y, jika dan hanya jika Y sama dengan cos X untuk X antara 0 sampai dengan pi. Lambang arc sin sering digunakan untuk sin inverse X dan arc cos untuk cos inverse X yang dapat dimaknai sebagai busur yang sinusnya adalah atau sudut yang sinusnya adalah. Misalkan sin inverse akar 2 per 2. Jadi kita punya sin inverse akar 2 per 2. Ini sama dengan berapa? Nah, kita misalkan X itu sama dengan sin inverse akar 2 per 2. Sebagaimana teorema yang tadi kita sebutkan, bahwa X sama dengan sin inverse Y itu ekivalen dengan akar 2 per 2 sama dengan sin X. Nah, dikarenakan X-nya untuk sin X ini kita batasi dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2, maka nilai sin X yang sama dengan akar 2 per 2 itu adalah pi per 4. Dengan cara yang sama, untuk soal yang B, jika kita punya cos inverse dari min setengah, ini kita misalkan dulu. Kita misalkan X itu sama dengan cos inverse min setengah. Sebagaimana teorema yang sudah kita jelaskan di awal bagian. Jadi
Jika ada X cos inverse Y ekuivalen dengan Y sama dengan cos X. Jadi kalau ada X cos inverse min pi per 2, maka dia ekuivalen dengan min setengah sama dengan cos X. Karena pembatasan daerah asal agar cos X itu punya inverse, nilai X-nya kita batasi dari 0 sampai pi. Maka dari sini nilai cos X yang sama dengan min setengah adalah 2 pi per 3. Seperti itu. Selanjutnya, untuk memperoleh inverse tangen dan sekant, kita batasi daerah asalnya masing-masing pada min pi per 2 sampai dengan pi per 2 untuk grafik Y sama dengan tangen inverse X. Kemudian kita batasi dengan himpunan gabungan antara dari 0 sampai pi per 2, pi per 2 sampai pi untuk grafik Y sama dengan sekant inverse X. Sehingga X sama dengan tangen X sama dengan tangen inverse Y ekuivalen dengan Y sama dengan tangen X untuk X-nya dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Dan X sama dengan sekant inverse Y ekuivalen dengan Y sama dengan sekant X untuk X-nya dari 0 sampai pi per 2, di mana X-nya tidak boleh pi per 2. Misal, kita punya beberapa contoh soal, misalkan tangen inverse 1 sama dengan berapa? Untuk tangen inverse 1 sama dengan berapa? Caranya sama. Saya misalkan X sama dengan tangen inverse 1. Sebagaimana contoh soal sebelumnya, persamaan ini ekuivalen dengan 1 sama dengan tangen X. Nah, karena pembatasan dari domain, kita batasi nilai X dari min pi per 2. Karena kita batasi min pi per 2 kurang dari X kurang dari sama dengan pi per 2, maka nilai tangen X yang bernilai 1 adalah X sama dengan pi per 4. Untuk soal yang B, tangen inverse dari minus akar 3, berapakah dia? Jadi kita misalkan X sama dengan tangen inverse minus akar
3. Sebagaimana definisi agar suatu fungsi tangen itu memiliki inverse. Jadi kita misalkan X sama dengan tangen inverse min akar 3. Sebagaimana definisi untuk memperoleh inverse tangen, maka daerah asalnya kita batasi pada min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga X tangen inverse Y ekivalen dengan Y tangen X. Jadi, jika X sama dengan tangen inverse akar minus akar 3, maka dia ekivalen dengan minus akar 3 sama dengan tangen X. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, untuk mendapatkan inverse dari fungsi tangen, kita harus batasi nilai X-nya pada min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Jadi, nilai tangen X yang hasilnya min pi per 3 adalah min pi per 3. Karena adanya pembatasan daerah asal agar fungsi tangen memiliki inverse, maka kita batasi daerah asalnya adalah min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Sehingga nilai tangen X yang sama dengan minus akar 3 itu adalah X sama dengan min pi per 3. Sekarang kita hitung nilai dari secant inverse 2. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, langkah pertama kita misalkan X sama dengan secant inverse 2. Sebagaimana definisi untuk memperoleh inverse tangen dan secant, kita batasi daerah asalnya pada 0 sampai dengan X. X-nya tidak boleh sama dengan pi per 2, sehingga fungsi secant ini memiliki inverse. Nah, dia ekivalen, jadi X sama dengan secant Y, ekivalen dengan Y sama dengan secant X. Jika X sama dengan secant inverse min, kita misalkan X sama dengan secant inverse 2. Dari definisi untuk memperoleh inverse secant, maka harus dibatasi daerah asalnya pada 0 hingga pi, di mana X-nya tidak boleh pi per 2, sehingga X sama dengan secant inverse Y ekivalen dengan Y sama dengan secant X. Jika X sama dengan secant inverse 2, maka hal ini ekivalen dengan 2 sama dengan secant X. Secant X sama dengan 2. Secant adalah 1 per cos X. Jadi 1 per cos X harus sama dengan 2. Maka cos X sama dengan 1 per 2.
Untuk cos X sama dengan setengah, kita ambil yang mana? Karena daerah asal agar suatu fungsi sekan memiliki inverse adalah dari nol hingga pi per 2 karena pembatasan daerah asal agar sekan memiliki inverse, kita batasi X-nya 0 kurang dari X kurang dari pi, di mana X-nya tidak boleh sama dengan pi per jadi nilai cos X sama dengan setengah itu X-nya sama dengan pi per 3. Sekarang kita hitung secant inverse min 1. Jadi kita misalkan X sama dengan secant inverse min 1. Hal ini ekuivalen dengan secant X sama dengan min 1. Secant X kita ubah menjadi 1 per cos X min 1. Jadi cos X sama dengan min 1 per 1 atau min 1. Karena pembatasan daerah asal agar fungsi secant memiliki inverse, X-nya terletak pada nol kurang dari X kurang dari pi, dengan X-nya tidak boleh sama dengan pi per 2. Sehingga nilai cos X yang sama dengan min 1 adalah X sama dengan pi. Sekarang saya punya suatu segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah cos inverse X. Misal, jadi saya buat cos inverse X-nya ini saya namakan dengan theta. Maka sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa X itu sama dengan cos theta. Cos theta adalah perbandingan sisi segitiga, di mana cos theta ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya dan ini adalah sisi miringnya. Diketahui sisi samping dari suatu sudut
itu adalah X, dengan sisi miringnya ini adalah 1, maka bagian depan sudut, sisi depan sudut ini sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Ingat, untuk segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras, di mana sisi samping dikuadratkan ditambah sisi depan sudut dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan. Kemudian, misal saya punya segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah sin inverse X. Sudut sin inverse X ini saya misalkan theta. Persamaan ini sin inverse X sama dengan theta ekivalen dengan sin theta sama dengan X. Ingat kembali pembahasan sebelumnya ya. Nah, sinus theta merupakan perbandingan sisi antara depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Karena segitiganya ini merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, sehingga didapatkan sisi miring itu sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kemudian saya punya lagi segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah tangen inverse X. Jadi sudut tangen inverse X ini saya misalkan theta. Persamaan theta sama dengan tangen inverse X ekivalen dengan tangen X, tangen theta sama dengan X. Tangen itu merupakan perbandingan sisi depan sudut per samping sudut. Jadi tangen theta itu sama dengan X per 1. Karena segitiganya siku-siku, maka dari sini kita bisa dapatkan sisi miringnya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita peroleh sisi miring sama dengan 1 plus X kuadrat di akar 2. Dengan cara yang sama, dengan analogi yang sama, saya punya segitiga siku-siku yang mana sudutnya adalah secant inverse X. Nah, sudut secant inverse X ini saya namakan sudut theta. Sehingga theta sama dengan secant inverse X. Yang mana persamaan ini ekivalen dengan secant theta sama dengan X. Secant theta adalah 1 per cos theta. Jadi 1 per cos theta sama dengan X. Dengan kata lain, cos theta sama dengan 1 per X. Fungsi kosinus merupakan perbandingan sisi samping per miring. Kita punya sisi sampingnya 1, sisi miringnya X. Jika segitiganya siku-siku, maka sisi depan sudut ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Diperoleh X kuadrat min 1. Nah, dari keempat segitiga tersebut, saya punya suatu teorema, yaitu sin cos inverse X itu sama dengan akar 1 min X kuadrat. Cos sin inverse X sama dengan, jadi saya punya suatu teorema sin cos inverse X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita kembali lagi. Kita punya sin
dari cos inverse X. Gini, sama dengan, cos inverse X kan tadi kita misalkan theta, kita ketemu sudutnya theta di sini. Kemudian dari sisi segitiga yang ini kita juga sudah peroleh semua panjang sisinya. Sehingga langsung kita masukkan sin itu adalah perbandingan dari depan per miring. Jadi sin cos inverse X itu sama dengan bagian depannya adalah akar dari 1 min X kuadrat per miringnya adalah 1, karena penyebutnya 1 ini bisa kita tulis 1 min X kuadrat. Seperti itu. Dengan cara yang sama, nanti bisa kalian coba sendiri, bisa kalian buktikan sendiri bahwa cos sin inverse X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kemudian sekant tangen inverse X sama dengan akar 1 plus X kuadrat. Keempat, tangen dari sekant inverse X sama dengan akar X kuadrat min 1 untuk X lebih dari 1 bernilai min akar X kuadrat min 1 untuk X kurang dari min 1. Contoh, hitunglah sinus dari 2 cos inverse 2 per 3. Sekarang kita akan selesaikan sinus 2 cos inverse 2 per 3. Ingat kembali identitas trigonometri. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi, jika kita mau mencari sin 2 cos inverse 2 per 3 sama dengan 2 sin dari cos inverse 2 per 3 cos inverse 2 per 3. Sekarang kita cari terlebih dahulu cos inverse 2 per 3. Jadi, saya misalkan X sama dengan cos inverse 2 per 3. Hal ini ekivalen dengan cos X sama dengan 2 per 3. Kita gambar segitiga, siku-siku. Sudutnya adalah X, kemudian cos adalah samping per miring. Sisi sampingnya 2, sisi miringnya 3. Maka sisi depannya adalah akar 5. Nah, kita masukkan sekarang ke persamaan. Jadi, yang ini saya tulis kembali.
sin 2 cos inverse 2/3 itu adalah 2 sin. Cos inverse 2/3 tadi kita misalkan X, jadi ini kita tulis 2 sin X dikalikan dengan cos. Cos inverse 2/3 sudah kita misalkan X, jadi ini kita tulis X. Nah, jadi sin 2 cos inverse 2/3 sama dengan 2 sin X cos X. Sama dengan 2 nilai sin X, lihat segitiga yang telah kita buat tadi. Sin adalah depan per miring. Berarti sin X sama dengan akar 5/3. Cos X adalah samping per miring. Berarti ini 2/3. Nah, kita hitung hasilnya adalah 4/9 akar 5. Seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai turunan fungsi inverse trigonometri. Jadi, saya punya sin inverse X, maka jika diturunkan menjadi 1 per akar 1 min X kuadrat, di mana X-nya antara min 1 sampai dengan 1. Apa buktinya bahwa turunan dari sin inverse X sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi, kita diminta menurunkan dx dari sin inverse X itu adalah 1 per akar dari 1 min X kuadrat dengan min 1 kurang dari X kurang dari 1. Bagaimana buktinya? Kita misalkan Y sama dengan sin inverse X. Dari sini, dari persamaan Y sama dengan sin inverse X, kita dapatkan X sama dengan sin Y. Kedua ruas dari X sama dengan kedua ruas kita diferensiasikan menggunakan aturan rantai, diperoleh dx dari X sama dengan dx dari sin Y. X diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 1. Sin Y diturunkan terhadap X menjadi cos Y. Jangan lupa ada dy per dx-nya. Jika diminta dy per dx, maka sama dengan 1 per cos Y. Karena X tadi sama dengan sin Y,
kita bisa membuat segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah Y. Karena X sama dengan sin Y, persamaan ini bisa kita tulis dengan sin Y sama dengan X per 1. Dari sini kita buat suatu segitiga, siku-siku, ini adalah sudut X, sudut Y-nya, maaf. Kemudian, karena sin Y sama dengan X per 1, berarti sini depan X, sampingnya 1, maka miringnya ketemu akar dari 1 min X kuadrat. Dari segitiga ini, kita bisa mendapatkan persamaan cos Y. Cos Y sama dengan akar dari 1 min X kuadrat per 1. Karena penyebutnya 1, bisa tidak kita tulis. Kita tulis hanya 1 min X kuadrat. Perhitungan kita tadi, kita dapatkan dy per dx itu sama dengan 1 per cos Y. Nah, dari sini dy per dx berarti sama dengan 1 per cos Y-nya adalah akar dari 1 min X kuadrat. Y-nya apa tadi? Y-nya kita kembalikan lagi, ddx dari Y-nya adalah, Y itu adalah sin inverse X. Jadi d dx dari sin inverse X sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, akhirnya terbukti bahwa turunan dari sin inverse X itu sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Kemudian, teorema yang kedua, d dx dari cos inverse X sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat untuk X antara min 1 sampai dengan 1. Kemudian d dx dari tangen inverse X sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Yang keempat, d dx dari secant inverse X sama dengan 1 per nilai mutlak X akar X kuadrat min 1. Teorema kedua, ketiga, dan keempat ditinggalkan sebagai latihan pembuktiannya. Pembuktian teorema 2, 3, dan teorema 4 ditinggalkan sebagai latihan. Sekarang kita bahas bagaimana cara mendapatkan turunan dari sin inverse dari 3x min 1. Langkah pertama, misal U sama dengan 3x min 1. Oke, kita misalkan U sama dengan 3x min 1.
Dari persamaan ini kita bisa dapatkan du per dx sama dengan 3. Sehingga dx dari sin inverse 3x min 1 menjadi dx dari sin inverse u. Sebagaimana turunan yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya, turunan dari sin inverse x sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Jadi, jika ddx dari sin inverse u sama dengan 1 per 1 min u kuadrat dikalikan dengan du per dx. Kita masukkan du per dx-nya dengan 3, sehingga menjadi 3 per akar 1 min u kuadrat. Karena pertanyaannya dalam bentuk x, jadi dx sin inverse 3x min 1 yang sama dengan 3 per akar 1 min u kuadrat. U-nya harus kita kembalikan lagi menjadi 3x min 1. Menghasilkan 3 per akar min 9x kuadrat plus 6x. Nah, dari turunan inverse trigonometri kita bisa dapatkan bahwa 1. Integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan sin inverse x plus c. 2. Integral dari 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan tangen inverse x plus c. Yang ketiga, integral dari 1 per x akar x kuadrat min 1 dx sama dengan secant inverse nilai mutlak x plus c. Rumus-rumus integrasi di atas dapat dibuat bentuk umumnya menjadi 1. Integral 1 per a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan sin inverse x per a plus c. Kedua, integral dari 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx sama dengan 1 per a tangen inverse x per a plus c. Ketiga, integral 1 per x akar x kuadrat min a kuadrat dx sama dengan 1 per a secant inverse nilai mutlak x per a plus c. Misal kita diminta menghitung integral dari 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx.
kita selesaikan, bisa kita selesaikan integral tak tentunya terlebih dahulu, yaitu integral dari 1/4 min x kuadrat diangkat dx. Kita selesaikan dulu. Sebagaimana rumus yang bentuk umum tadi, fungsi ini bisa kita tulis dengan integral 1/4 itu merupakan 2 kuadrat min x kuadrat dx. Dari rumus tadi yang ini, integral 1/akar a kuadrat min x kuadrat itu sama dengan sin inverse x per a. Berarti dari sini a-nya kelihatan 2 ya. Sehingga langsung aja kita tulis hasil integrasinya adalah sin inverse dari x per 2 plus c. Sekarang kita masukkan batas integrasinya dari 0 sampai dengan 1 per akar 4 min x kuadrat dx sama dengan sin inverse x per 2, di mana x-nya dari 0 sampai dengan 1. Kita masukkan sin inverse, kita ganti x-nya dengan 1. 1/2 dikurangi sin inverse 0/2. Kita hitung dengan cara yang tadi awal kita jelaskan. Untuk menghitung sin inverse setengah itu ekivalen dengan sin berapakah yang nilainya setengah, yaitu pi per 6 dikurangi dengan sin inverse 0. Kita bisa hitung dengan memikirkan atau menganalogikan dengan sin berapa yang nilainya 0. Sin yang nilainya 0 adalah 0. Jadi pi per 6 dikurangi 0 menghasilkan pi per 6. Contoh 6. Hitunglah integral dari e pangkat x per 4 plus 9 e pangkat 2x dx. Bentuk ini bisa kita modifikasi menjadi integral e pangkat x per 4 adalah 2 kuadrat plus 9e pangkat 2x merupakan 3e pangkat x dikuadratkan.
Sekarang kita misalkan U sama dengan 3E pangkat X. Dari persamaan ini kita bisa dapatkan du per dx itu sama dengan 3E pangkat X. Dari sini dx sama dengan du per 3E pangkat X. Sehingga soal menjadi E pangkat X per 2 kuadrat plus 3E pangkat X, tadi kita misalkan U, berarti ini sama dengan U, ada kuadratnya, jadi U kuadrat. Kemudian jangan lupa dx-nya, dx kita ketahui bahwa dx sama dengan du per 3E pangkat X. Kita coret E pangkat X-nya, kemudian 3 keluar dari tanda integral, jadi 1/3 integral du per 2 kuadrat plus U kuadrat. Bentuk ini sama dengan bentuk ini sama dengan 1/3 1/2 tangen inverse U per 2. Jadi kita selesaikan 1/6 tangen inverse U-nya, kembalikan lagi. U-nya itu adalah 3E pangkat X per 2. Karena integralnya integral tak tentu, maka setelah diintegralkan, belakangnya terakhir diberi tanda plus C. Berikut ini buku yang bisa dibaca untuk menambah pemahaman kalian mengenai fungsi inverse trigonometri. Selamat belajar!